Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kaji kita pada malam ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang, dan tentunya saya tidak bisa menstandarisasi majelis. Agaknya perlu dirancang ulang karena kondisi gerakan PKI ini sudah terlalu parah. Sudah 13 angkatan dari gerakan partai-partai yang ada untuk berlatih ke Beijing sejak tahun 2004 sampai 2014. Jadi jangan heran kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa situs Islam itu lebih berbahaya dari situs porno. Ya, itu pernah ditulis oleh orang yang bernama Eva Kusuma Sundari. Tapi dia tidak pernah ngaku, ujung-ujungnya ngancem lagi orang mau ditangkap. Memang orang PKI itu begitu, dia sendiri bicara semaunya, giliran pembicaraan dia dipersoalkan orang yang mempersoalkan dipersoalkan lagi sama dia. Itu gaya-gaya mereka. Jadi para jamaah sekalian, tentu saya pada malam ini akan menuntaskan ketujuh kriteria itu, sambil saya mengingatkan tadi ada sedikit pemberitahuan dari Buya Ibnu Akil, agar kita bisa memberikan infak terbaiknya untuk rumah mu'alaf. Ya, saya kurang hafal namanya. Mungkin kalau sudah ada perangkatnya bisa dilakukan, apakah berupa keranjang atau berupa kotak amal atau berupa apa. Saya pikir bisa sambil jalan sehingga jamaah bisa memahami memang apa yang ditempuh oleh beliau, bagian daripada gerakan kita melakukan penataan umat. Pada malam ini kita akan coba buka pembahasan ini lebih sampai tuntas. Tadi baru 3. Yang ketiga kita sampai kepada formula menghina baik lisan, tulisan maupun kebijakan terhadap ajaran Allah, bahkan melarang dan menyerang secara teror, psikologis, bahkan secara fisik. Seminggu yang lalu sebuah masjid di Agape di Sulawesi Utara diserbu oleh kawanan pemuda gereja. Yang perlu diketahui bahwa yang menggerakkan itu perempuan. Nah, ini agar jadi perhatian bahwa di gerakan komunis di Indonesia ini yang perempuan paling pucuk bernama Karmel Budiarjo. Karmel Budiarjo itu usianya 96 atau 94 tahun, jadi sekitar 95-96 tahun lah. Ya, usianya 90-an tahun lebih. Dia membawahi kelompok muda yang dimotor 2 orang pemuda alumni perguruan tinggi ilmu psikologi dan politik, sosiologi politik, suami istri, yang mana mereka ini sedang menggarap membangunkan kembali partai komunis atau paham komunisme. Dan gerakan ini sebetulnya tidak akan pernah bisa terjadi kalau masjid-masjid kita selalu syiar, kalau pengajian-pengajian kita selalu ramai. Tentunya ramainya secara keimanan, secara keilmuan, dan bentuk-bentuk yang sifatnya pemihakan kepada ajaran Islam. Kita coba tegaskan poin ketiga, menghina baik lisan, tulisan maupun kebijakan terhadap ajaran agama, bahkan melarang dan menyerang secara teror, psikologis maupun teror fisik. Di periode pertama saja Bapak Jokowi melalui Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri, sudah menghapus sekitar 3.000 perda yang bernuansa syariah. Di seluruh Indonesia perda-perda syariah itu sudah banyak yang dihapus oleh rezim komunis ini. Tapi ambo tidak merasakan ada pembelaan, jarang ambo mendangan dan menyoal. Nah, ini juga persoalan buat kita, supaya kita juga memahami di kalangan para ulama dan tokoh-tokoh Islam juga ada yang menganggap tidak perlu menggunakan formula kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak Islam ini. Kalau ambo ingin mengatakan, kalau alun bisa nan ideal, nan ada di tangan itu jangan dilapeh. Nah, kalau sampai nanti keluar kebijakan yang pakai jenggot ditangkap, Anda tidak bisa bicara lagi, nanti ada perdanya. Ya kan? Apalagi nanti kemarin saja ada celana cingkrang sama cadar saja, ya. Akhirnya mereka sendiri kalang kabut karena selama ini mereka banyak juga yang menjadi
intelijen polisi. Ya, bagaimana Pak? Kami selama ini sudah bekerja sama dengan kepolisian. Kenapa istri kami yang bercadar dan istri kami dan laki-lakinya yang bercelana cingkrang itu kok dilarang? Saya menyatakan apa yang saya tahu. Jadi gerakan-gerakan yang ada memang penuh variasi. Kita sampai ke poin keempat. Poin keempat itu adalah merusak fitrah manusia. Memaklumi perzinahan, homoseks, lesbian, seks bebas, pelacuran, perselingkuhan, perjudian dan minuman keras dengan kata kunci merusak keluarga. Sebulan lalu kita mendengar kasus Reinhard. Reinhard ini seorang pemuda Kristen, Reinhard Sinaga, mengambil S3 di Inggris. Dia sudah melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan melakukan itu kepada sesama laki-laki sebanyak 194 orang. Yang perlu jamaah tahu, perbuatan Reinhard itu mendapatkan restu dari pemerintah kita. Karena pemerintah kita telah mengesahkan undang-undang yang membolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki. Jadi kalau yang belum tahu biar tahu ya, itulah karena kita menganggap remeh produk undang-undang yang berlaku. Itulah yang membuat salah satu abang kita, Bang Patrialis Akbar, masuk penjara. Jadi ambo melihat beliau di rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta Pusat atau Jakarta Barat. Bertanya, dah, kenapa udah masuk penjara? Rupanya dia bukan soal korupsi yang sebenarnya, karena beliau melakukan dua hal. Yang pertama, beliau menolak agar jangan sampai LGBT itu disahkan. Rupanya jaringan LGBT dari hulu ke hilir kuat. Yang kedua, beliau dengan tegas menyatakan bahwa Ahok itu harus dipenjara. Nah sayangnya masyarakat tahunya hanya lewat televisi. Dibilanglah Bang Patrialis Akbar, dibilanglah siapa lagi tuh DPD dari Sumbar tuh, Pak Irman Gusman. Pak Irman Gusman terlepas apapun beliau termasuk orang yang sudah kayo gadang, bukan orang baru kaya, sudah kaya, dan kasusnya kasus kecil-kecil. Ya, kita tidak membela yang salah, tapi kalau kasusnya cuma 4 juta ya, Pak Patrialis Akbar itu kasus 4 juta. Coba kasus 4 juta bisa dipermalukan, namanya rusak, keluarganya rusak. Ya, saya terkejut juga cuma 4 juta. Ustadz, 4 juta itu kan piti, nah iya, tapi kan nanti 13 sekian triliun mah. Ya. Siapa tuh yang Masiku ya, apa nama depannya? Harun Masiku, sampai ratus ribu polisi se-Indonesia ndak dapet tuh menangkap Harun Masiku. Kamatis polisi itu. Ya. Ini bukan menghujat. Jadi kalau ada polisi yang duduk, lo mikir pakai pala lo, pikir pakai otak lo. Ya, Harun Masiku ndak dapet di mana? Sedang keluar negeri. Nah, mengicuahlah si Yasona berbohong. Masa berbohong oleh bagian imigrasi. Harun Masiku telah kembali bulan Januari. Ya kan? Ini kan lucu kan? Bagaimana? Ya, yang dipecat orang lain lagi, Roni Sompi. Memang negeri kita lah kacau-kacau sebenarnya. Oke? Sekarang kita jelaskan dulu. Merusak keluarga. Jadi saya himbau buat semua para jamaah, Allah menginginkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita sama-sama sadari betul menjaga rumah tangga ini pekerjaan ringan. Kita sekarang banyak berbuat mengurus keluarga seperti mengurus sesuatu yang bercermin pada bintang film. Padahal Islam mengajarkan permudah nikah, persulit talak. Iko baru nikah 2 bulan lah, ndak lanteangan dong mak, cerai dulu mah. Ya, ambo tuh banyak basuh kawan-kawan, adik-adik kemenakan baru berapa bulan berumah tangga, baru menikah sebentar lah ingin pecah. Karena bercerminnya dengan bintang film. Ya, ada bintang film pacarannya sampai 8 tahun, baru nikah 3 bulan cerai. Itu nanti dicontoh oleh kebanyakan masyarakat sekarang. Jadi kalau lagi ada kita yang begitu, itu berarti sudah mulai masuk pandangan-pandangan yang jauh dari Allah. Yang kelima, melakukan aksi sepihak, baik dalam sikap pribadi maupun sikap
melarang berpenampilan Islami, wah ini kena nih, dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Aksi sepihak apa misalnya? Libur nasional 1 Juni. 1 Juni itu libur apa? Mari kita bahas sejarah sedikit. Negara kita merdeka 17 Agustus. Setelah 17 Agustus itu, 18 Agustus dinyatakan sebagai Hari Pancasila Nasional. Mari kita buku-buku sejarah. Kalau 1 Juni itu Pancasilanya Soekarno. 1 Juni. Iya, 1 Juni itu Pancasilanya Soekarno. 22 Juni itu Pancasilanya umat Islam. Kalau canda orang memasak, Aiko masih adonan. Makanya waktu di pengadilan, ambo tanya kan ke si Hasto Kristianto. Hei Hasto, libur 1 Juni itu katanya Hari Pancasila. Saya tanya pada Anda, itu Hari Pancasilanya Indonesia atau Hari Pancasilanya PDI Perjuangan? Nggak bisa jawab. Jadi kini kok negara kok dibuat semau-maunya. Sama dengan libur 1 Mei. 1 Mei libur apa? Dari mana itu? 1 Mei itu libur, itu adalah libur hari buruh melaksanakan hasil Kongres Komunis Internasional di Prancis tahun 1916. Jadi negara kita ini sering mengamalkan yang pernah dijadikan agenda kelompok komunis tanpa sadar. Libur 1 Mei sebagai libur nasional, sebagai hari buruh, semangatnya adalah merealisasikan hasil sidang komunis internasional di Prancis pada tahun 1916, yaitu mewajibkan negara-negara itu untuk meliburkan diri pada tanggal 1 Mei. 1 Juni itu adalah pengumuman bahwa kita berpancasila, sila ketuhanan itu ada di nomor 5. Iya dong? Coba buka Pancasila yang tahun 1 Juni tahun 45. Iya, makanya ini aneh, negeri ini berjalan tanpa ada yang menyoal, karena setiap yang menyoal akan dituduh anti Pancasila. Sekarang ketua Badan Penyangga Pancasila adalah orang yang membolehkan berzina dengan anak sendiri. Ya, yang Dr. Wahyudin itu. Sekarang kan jadi ketua BPIP. Oh, ya, hebat kan? Orang yang rusak, yang disertasinya itu ngawur itu, yang boleh berzina dulu, boleh kalau pacaran boleh dipakai dulu segala macam itu. Sekarang dia jadi ketua Badan Penjaga Pengawal Pancasila. Nah, ini sedang terjadi dan tidak ada yang dikarang-karang oleh Ustadz Alfian Tanjung. Memang sedang terjadi. Kalau ini dibiarkan terus tanpa ada regulasi perlawanan, tanpa ada kesadaran kolektif kita secara nasional, kita memang akan melihat bahwa negeri ini akan mengalami kerusakan secara, ya Allah yang Maha Tahu. Kalau buat saya mengingatkan saja. Yang keenam, orang yang berpaham komunisme PKI itu membenci ajaran Islam. Contoh yang nyata adalah para pembenci khilafah. Mau dibaca bagaimana? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan gitu. Dalam konsep seorang muslim itu ada fungsi kekhilafahan, ada fungsi keabdullahan. Semua orang tahu bagaimana Islam itu sampai dan besar, Quran ini sampai terbit itu bukan zaman Rasulullah. Secara kreativitas dimulai pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq dalam bentuk ide awal. Lalu gagasan Umar dan muncul secara menyebar di saat Utsman, makanya dikenal dengan Mushaf Utsmani. Jadi artinya para jamaah sekalian, kalau ada orang muslim membenci khilafah, berarti ada yang bermasalah di otaknya itu. Iya. Paling tidak dia punya persoalan dengan akidahnya. Berarti dia menolak Allah sebagaimana pernyataan MH Ainun Najib. Siapa yang menolak khilafah berarti dia menolak Allah. Maka di situ masuk pada posisi bahwa dia bermasalah dengan syahadatnya, dia bermasalah dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi secara tegas, orang yang memenuhi kriteria penganut paham komunisme PKI, membenci ajaran Islam secara nyata, berarti membenci kehendak Allah dan Rasulnya, menolak rekam jejak Rasulullah dan para sahabat yang membersamai Islam. Ya, jadi siapapun orang sampai membakar bendera, sampai menuding-nuding, setiap ada orang dituduh
pendukung khilafah, itu jelas adalah terminologi yang dibuat oleh orang-orang komunis. Sayangnya mereka tidak pernah berani berdebat terbuka dengan orang-orang yang seperti yang kita pahami ini. Yang terakhir, kriteria komunisme PKI yang ketujuh adalah memerangi ajaran Islam, berkolaborasi dengan kaum beragama yang berpenyakit hati, penganut Islam Nusantara dan para sekutunya. Ya, jadi Islam Nusantara ini kalau kita belajar dan Al-Quran mengingatkan, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Nanti kita akan bertemu dengan yang disebut dengan the New World Order. The New World Order ini backgroundnya nanti adalah pseudo governance, sistem pemerintahan bayangan. Nanti komando besarnya bernama Komite 300. Komite 300 ini berisi para pemimpin-pemimpin seluruh dunia yang mereka membiayai seluruh perang dunia pertama, perang dunia ketiga, dan mereka sedang mempersiapkan perang dunia ketiga. Pertama, kedua, ketiga ini nanti akan menjadi sebuah perang yang sangat sering dilansir, diilustrasi oleh Ustadz Uzma Rahmat Baikuni dan Ustadz Ihsan Tanjung. Jadi sebetulnya saling bersinggung dengan posisi bagaimana kita memahami keadaan ini. Jadi kesimpulannya dari ketujuh hal ini, menurut saya PKI sudah ada di sekitar kita. Lalu bagaimana? Kita tidak boleh gentar. Itulah yang terjadi pada hari ini. Kalau ada ajaran orang tua kita dulu, orang itu berani karena benar. Zaman sekarang orang banyak pengetahuan kebenaran, tapi penakut. Dia yakin itu benar, tapi dia membiarkan kezaliman dan kecurangan. Tapi tidak salah juga kita karena memang keterlaluan. Betul apa yang dikatakan oleh Soekarno, walaupun kita tidak mengimani Soekarno sedikit pun. Tapi secara historik memang beliau pernah berkata, satu waktu negara dipimpin oleh pemerintah yang lebih kejam dari penjajah. Ya, jadi kalau jamaah yang belum paham, fenomena dibakarnya pasar-pasar. Pasar-pasar seluruh Indonesia sejak tahun 2002 sampai 2010 dalam acara Kabar Plus Plus tanggal 13 Mei 2010 di stasiun televisi TV One itu menjelaskan bahwa ada 500 pasar rakyat yang dibakar. Sejak pasar Tanah Abang, pasar Panimbang Pandeglang, pasar Curug, pasar Klewer, pasar Cianjur, dan juga di Sumatera, pasar Turi, juga di Kalimantan, juga di Sulawesi. Apa tujuannya? Agar potensi rakyat hancur. Muncul mal-mal dan pusat perbelanjaan. Kasus pasar Tanah Abang setelah dihancurkan, dibangun pasar Tanah Abang yang sekarang 95% dimiliki oleh orang Cina. Ya, dulu yang punya itu orang Sumatera Barat dengan orang Jawa Barat, terutama orang Tasik. Makanya di pasar Tanah Abang itu ada namanya Los Tasik. Sekarang sudah habis. Ya, sayangnya situasi ini tidak terbahas dengan bentuk perlawanan yang sifatnya membangun kekuatan pasar rakyat misalnya. Makanya di antara yang saya banggakan, saya sebagai orang yang punya titisan sebagai putra ranah Minang nih, di kita ini tidak ada Indomart dan Alfamart. Tetapi yang saya heran, Indomart dan Alfamart tidak ada, tapi kita tidak mempunyai misalnya Minang Mart kek, apa kek. Jadi kita tuh bisa menolak yang punya orang, tapi kita sendiri tidak punya. Nah, sama juga menolak Siloam. Siloamnya ditolak, tetapi padang landmarknya ada. Tidak jadi juga. Siloam tidak jadi juga. Gagal. Baguslah kalau begitu. Berarti saya dapat update dari Buya Akil. Nah, persoalan kita hari ini adalah bahwa persoalan-persoalan kebangsaan kita dalam konteks keislaman ini menjadi sesuatu yang tercecer. Bagaimana mungkin? Saya sempat akhirnya menulis menangkal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional menjaga keutuhan NKRI. Ini menjadi sesuatu yang menurut hemat saya tercecer betul. Kemarin ada Ustadz di televisi diputarkan film G30 SPKI di salah satu stasiun televisi. Ada, tetapi pertama filmnya dipotong-potong. Kedua, gambar palu aritnya dibuat blur, dibuat tidak jelas. Itu sebagai isyarat sebetulnya. Dicabutnya, dihilangkannya film G30 SPKI, dihilangkannya PKI setelah G30S. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, di buku-buku sekolah anak-anak kita,
sejak tahun 2004 sudah tidak ada lagi G30 SPKI, yang ada cuma G30S saja. Karena kita tidak peduli, karena kita tidak periksa, karena kita tidak ngeh kalau bahasa orang Jakartanya, jalan terus. Ya. Saya tahu dari mana? Karena saya tahu saya sampaikan. Waktu itu kita sempat menemui Pak Bambang Sudibyo, Profesor Doktor sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita pertanyakan pada beliau, Pak, kok bisa begini? Terbitnya buku-buku seperti Aku Bangga Anak PKI, Pengantar Kiri PKI Komunis Indonesia, tebarnya 612 halaman, beratnya 1,8 kilo. Itu buku jadi pegangan di berbagai kegiatan kepemudaan dan kepelajaran. Yang menulisnya seorang pejabat Mendikbud namanya Hilmar Farid. Ya. Jadi kelompok-kelompok PKI itulah jadi pejabat. Adonan pejabat jadi menteri, ada yang staf menteri. Seperti siapa? Dita Indahsari. Siapa Dita Indahsari? Staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Siapa dia? Dialah yang membuat Partai Papernas. Dialah otak awal pendirian PRD. Apa itu PRD? Partai Rakyat Demokratik. Apa itu? Sebuah gerakan partai baru yang dipentoli oleh seorang Budiman Sujatmiko dan kawan-kawannya, yang ADART-nya itu persis dengan ADART PKI hasil Kongres tahun 1954. Sekarang ada orang bikin organisasi, ADART-nya yang dia punya sama dengan hasil Kongres PKI tahun 54. Itu kan sama juga, cuman ganti casing, isinya sama. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin nanti jamaah ada yang berkenan atau berkeinginan memahami lebih dalam, silahkan. Karena saya tidak mungkin memberikan apresiasi yang lebih jauh, karena kaji kita sebetulnya baru dimulai langsung dosis tinggi. Padahal kita perlu menjelaskan dulu kapan dimulainya, siapa yang memulai, bagaimana tahapannya. Nah, ini ada di buku ini. 10 tahap kebangkitan PKI, sistematika kebangkitan PKI, 5 langkah melawan PKI. Sebenarnya agak disayangkan Ambo ndak bisa membawa dalam jumlah yang besar. Tapi kau buat pengurus masjid, nanti Ambo kasih 1 set. Ya, oke. Apakah dibantu oleh Buya Akil atau dibantu oleh moderator dari masjid? Kita mulai kata berjawab, gayung bersambut. Silakan. Di dekat itu. Mohon izin, ada gelas dekat tembok. Betul. Mohon izin. Terima kasih Bapak sekalian. Saya memberikan aplaus terhadap warga Bukit Tinggi ketika datang 174 warga Cina menjadi turis, maka dengan gagah perkasa saudara-saudara kita di Bukit Tinggi itu mendemonya, mengawasinya sampai pagi. Takbir. Coba bayangkan dampaknya, seluruh negara di dunia menolak turis-turis komunis dari Cina. Kalaulah seandainya tidak didemo di Bukit Tinggi, tidak diusir dari Bukit Tinggi, itu wallahu alam. Jam 7:30 ada penantian 174 warga Cina dengan tari pasembahan. Kaget saya. Kaget. Corona sedang berjangkit di sana, mereka umumnya komunis. Lantas hanya dengan sedikit uang kita tari, kita tunggu dengan tari gelombang. Kemana harga diri kita? Sementara kita tahu bahwa di sana sedang berjangkit wabah penyakit. Orang Islam saja ketika ada wabah penyakit tidak dibolehkan oleh Rasulullah, oleh Umar bin Khattab keluar dari tempat ini. Ini orang asing, orang Cina. Nasi sudah menjadi bubur pagi itu, namun saya tidak bisa membiarkan. Saya telepon warga dari Bukit Tinggi, ada beberapa orang yang jawab, yang penting siap bertemu sekarang, kata saya, usahakan untuk melakukan aksi. Dan mereka konon menginap di sebuah hotel di Bukit Tinggi, hotel berbintang 5.
Apa yang terjadi? Kawan dari Bukit Tinggi segera rapat. Kemudian saya lihat mereka mengontrol sampai pagi. Akhirnya muncul keberanian Pemko Tanah Datar untuk menolak mereka. Setelah itu mereka pergi ke Danau Singkara. Muncul keberanian Wali Nagari dan Pak Jorong untuk menolak turis lari. Walaupun di pesisir selatan, walaupun di tempat-tempat lain mereka diterima, tapi dampak dari aktivitas masyarakat Bukit Tinggi yang berani menolak mereka itu luar biasa. Takbir. Saran saya nanti, kalau ada himbauan-himbauan dari GNPF Ulama, dari Ormas Islam, ada aksi-aksi, maka tinggalkanlah jual beli agak sejenak. Karena itu besar sekali manfaatnya untuk keselamatan masyarakat kita. Saya Ibnu Akil Degani atas nama Paganagari Sumatera Barat sangat-sangat berterima kasih kepada masyarakat kita yang di sini. Mudah-mudahan Komnis PKI di negeri kita itu dapat kita halau. Dan Sumatera Barat atau Minangkabau sejak dari dulu menjadi sponsor, menjadi pemula dari penjagaan terhadap akidah dan masyarakat kita. Silakan Bapak dan Ibu sekalian bertanya. Kalau ada yang mau bertanya kepada beliau, berapa orang? Sesuaikan waktu aja. Ya, kita sesuaikan aja. Ini silakan pakai. Sudah. Pada saat saya bertanya satu hal saja, sejak kapan paham komunis itu lahir di Indonesia dan siapakah orang yang semestinya bertanggung jawab untuk penyebaran paham komunis di Indonesia itu? Kita tahu Indonesia itu tidak pernah memiliki paham yang anti Tuhan. Indonesia itu adalah agama yang bertuhan. Kenapa kemudian lolos paham komunis ini? Baik, saya pikir satu singkat tapi ini panjang. Mudah-mudahan nanti kita berikan kesempatan untuk yang lebih bersifat fikul waki, kasuistik dan hal-hal yang sensitif. Saya sering berseloroh kalau urusan PKI nanya jangan yang gampang-gampang. Ya, sayang gitu. Kalau yang gampang-gampang bisa buka buku. Lihat aja itu buku SPSPB, bisa buku sejarah. Tapi kalau tapi kalau ini pertanyaan bagus. Gerakan komunis itu mulai dilansir sejak tahun 1800-an. Konsepsi dasar itu dimunculkan pada tahun 1830 oleh seorang yang bernama Karl Marx. Karl Marx sendiri lahir tanggal 5 Mei tahun 1818 di Trier, Jerman. Konsepsi manifesto komunisnya mulai bersebar mengawali revolusi Prancis dan revolusi Inggris. Ke Indonesia mereka masuk pada tahun 1913 dibawa oleh HJMF Snevliet. Snevliet ini adalah seorang Belanda yang merupakan tokoh perkereta apian. Maka kalau kita kenal gerakan komunis dari dulu sering melakukan sabotase. Sabotase dengan membalikan atau mematah atau menyilangkan rel kereta api. Nah, gerakan komunis sebenarnya cukup bersejarah tanda kutip. Silungkan catatan tersendiri dengan gerakan 1 Januari tahun 1927. Pemberontakan PKI tahun 1926. Pemberontakan PKI Silungkang tahun 1927, pemberontakan PKI Cirebon tahun 1945, pemberontakan PKI tahun 48 yang besar itu di Madiun, pemberontakan PKI berikutnya yang sangat monumental itu adalah pada tahun 1965. Dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Bahauddin Lopa, setebal kurang lebih 400 halaman, di halaman ke-21 alinea keempat dituliskan bahwa pemberontakan PKI tahun 1948 itu gagal sebagai repetisi warming up, pemanasan. Kegagalan pemberontakan tahun 1965 itu sebagai general repetisi. Kita akan melangsungkan kudeta yang ketiga. Itu yang membuat saya agak kecut. Dan buku itu ditulis tahun 1967. Ya. Saya memang lagi-lagi tidak bisa bawa contohnya karena bawa ini saja. Bawa 9 set, 10 set, beberapa tokoh sudah saya kasih. Ini untuk masjid ini saya kasih 1. Nah, jadi kembali kepada Ustadz kita tadi bertanya,
Gerakan komunis ini sebenarnya disambung oleh mulut atau otak yang bernama Soekarno. Soekarno lah orang yang dari awal bercita-cita menggabungkan antara minyak, bensin, dan api. Itulah Nasakom. Cita-cita Nasakom Soekarno itulah yang bersemayam di batok kepalanya ketika dia membuat PNI tahun 1927. Gerakan itu dimotivasi oleh gerakan Sun Yat-sen, San Min Cui, dan gerakan penghancur khilafah yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Nah, gerakan komunis disambung oleh kaum muda yang ada di Jawa. Mereka menyusup ke Syarikat Islam. Maka kita tahu ada Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Merah. Kalau tadi ditanyakan siapa yang paling bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab adalah orang yang banyak meyakini pandangan-pandangan yang sifatnya Illuminati, kelompok Freemason. Nah, kelompok Freemason itu diantaranya yang jadi anggota sekarang itu adalah istrinya Jokowi. Ya, kalau kita mau lihat yang dekat-dekat gitu, yang gampang bacanya gitu. Nah, ya kalau suami saja sudah jelas, istrinya jelas juga sebetulnya. Cuman karena dia menjadi penganut Freemason, Illuminati, Bavarian Illuminati, dan kajian-kajian seperti ini sebetulnya memang membutuhkan sama-sama banyak baca. Nah, kata kuncinya mungkin kalau kita memang punya paham keagamaan, ya, tetapi agama di negeri kita ini tidak ada jaminan apa-apa. Kalau di Makkah, di Madinah, di pusat-pusat Islam kita sama tahu, kita sudah diterangkan oleh Ustadz Rahmat Baikuni ataupun ustadz-ustadz yang lain. Ketika Dajjal datang nanti, Makkah dan Madinah nggak akan terganggu oleh Dajjal. Tapi kalau Dajjal datang ke Indonesia, kira-kira diganggu nggak? Nggak ada jaminan apa-apa, kita bisa kena, ya kan? Maka dari itu, dengan pertanyaan tadi, PKI sekarang ada di kandang PKI Perjuangan. PKI sekarang ada di kelompok milenial, ya, yang dimotori oleh seorang perempuan yang selalu mencari-cari kesalahan Pak Anies Baswedan di Jakarta, dan dia bersebar juga di partai lain. Tolong cari siapa yang namanya Dita Indahsari, tolong cari yang namanya Andi Arief di partai mana, tolong cari yang namanya Pius Lustri Lanang di partai mana. Jadi mereka bersebar hampir di semua partai, termasuk di P3 dulu, namanya Oki Asokawati. Oki Asokawati itu adalah anak dari seorang yang bernama AKP Anwas, seorang jenderal atau bukan jenderal, perwira tinggi polisi. Nah, saya udah sebut ini sejak berkatakanlah 15-20 tahun belakangan saya sebut. Dia sempat menulis sebuah buku yang berjudul, dia sekarang pindah ke Nasdem. Ya. Jadi di kaum PKI itu memang berjuang untuk masuk DPR, dan jumlah mereka sekarang hampir 200 orang. Sementara kita masih ada yang mengharamkan pemilu, sementara kita masih ada yang bilang itu tidak Islam. Saya ingin katakan formula penyelenggaraan negara yang ada kita jauh dari ideal. Tapi jangan sampai punguk nan ketek di tangan dibuang, nah nan Garuda di atas itu ndak ada pejo, nan gadang indah, nan ketek indah. Nah itu nih sekarang terjadi. Kader-kader PKI sekarang ada sekitar 200-an orang di DPR RI periode 2019-2024. 2024-2009 ada sekitar 61. 2014 ke sini ada sekitar 118. Mereka memang sedang mengejar target ketemu angka 400. Kalau 400 kader PKI sudah ada di DPR, maka dipastikan pemilu yang akan datang partai berlambang Palu Arit akan ikut pemilu. Karena mereka akan mencabut TAP MPRS nomor 25 atau 66. Sayangnya pemahaman tentang ini tidak luas. Makanya biasanya para masyarakat dan jamaah yang sempat berjumpa